Berjumpa kembali teman-teman rosok yang berbahagia. Oke, yang ada di hadapan Anda ini adalah prosesor ini ya teman-teman. Ini adalah prosesor slot. Ini adalah prosesor slot miliknya komputer atau miliknya CPU. Tapi prosesor slot itu ada 4 grade teman-teman ya. Ada slot A, slot B, slot C, dan slot D. Dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya. Seperti apa perbedaan antara slot A, slot B, slot C, dan slot D. Sebenarnya perbedaannya itu hanya sedikit teman-teman. Cuman itu memang beda harga, beda bentuk di dalam prosesor tersebut. Jadi memang ada harganya sendiri-sendiri untuk masing-masing tipe atau grade slotnya. Oke, untuk selanjutnya saya tunjukkan ya satu persatu seperti apa itu bentuk dari slot A, slot B, slot C, dan slot D tersebut. Namun dalam video kali ini yang ada di hadapan Anda, yang ada dalam video ini, saya tidak mempunyai 4 macam tersebut. Cuman nanti dengan penjelasan dari saya ini semoga teman-teman itu paham ya bahwa seperti apa nanti bentuk slot A, slot B, dan slot C, slot D. Jadi yang paling tinggi itu adalah tipe slot A. Slot A itu wujudnya persis seperti ini. Jadi seperti yang saya tunjukkan seperti ini. Jadi ini ada IC, ada prosesor kotaknya ini. Ini ada prosesor kotak yang menancap ini. Kemudian ada 3 IC yang ada di samping kanan 1, samping kiri 1, dan ada di belakang ini 1. Jadi kalau wujudnya seperti ini, persis seperti ini, depannya seperti ini, belakangnya seperti ini, sisirnya komplit, maka dia termasuk di grade slot A. Jadi harga tertingginya ini slot A. Jadi seperti ini wujudnya ini teman-teman ya. Bentuknya persis seperti ini. Jadi ini adalah slot A. Jadi harga prosesor slot yang tertinggi ini adalah ini. Terus kalau slot B, ini perbedaannya dengan slot A itu adalah bahwa slot B itu tidak ada IC di samping kanan kiri dan IC di baliknya ini. Jadi untuk IC impact yang saya tunjuk pakai jempol ini 1, kemudian 2, 3 di baliknya ini untuk slot B itu tidak ada. Jadi tempat IC ini nanti kosong kalau slot B itu. Jadi kalau slot B ini nanti kosong IC-nya. Jadi IC di samping kanan kiri yang berwarna hitam ini 3 ini adalah kosong. Kalau teman-teman menemui slot, prosesor slot dengan IC samping kanan kiri tidak ada, belakang tidak ada, tapi kotaknya seperti ini, kotaknya hijau, berarti itu masuk kategori slot B ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya itu. Cuman kebetulan saya tidak punya contohnya. Jadi dengan penjelasan saya seperti ini semoga teman-teman paham ya. Jadi untuk IC-nya ini tidak ada. Itu masuk kategori slot B. Terus selanjutnya untuk slot C. Slot C IC kotak ini adalah kotak berwarna coklat. Ini prosesornya berwarna coklat. Kemudian ada IC kotak tipis ini di samping kanannya ini. Kemudian di baliknya juga ada 1. Jadi warnanya coklat. Kemudian ada IC impact 2. Ini 1, 2, 3. Jadi 3 yang 1 di baliknya, jadi totalnya 3. Maka itu termasuk kategori slot C. Jadi slot C itu di bawahnya slot B harganya. Jadi untuk slot C itu wujudnya persis seperti ini. Wujudnya seperti ini, persis seperti yang saya pegang ini adalah wujud daripada slot C. Nah teman-teman ya. Terus untuk slot D ya teman-teman. Slot D itu adalah
yang paling bawah, harga yang paling bawah. Kalau slot D itu bedanya IC ini tidak ada, jadi tidak ada IC ini. Untuk prosesor yang tengah ini tetap warnanya coklat. Kemudian untuk IC yang saya jempol ini, 3 IC yang saya jempol ini, jadi depannya itu ada 2 IC, di belakangnya itu ada 1 IC. Itu jika tidak ada, jadi ini kosong hijau, itu maka termasuk kategori slot D ya teman-teman ya. Jadi untuk prosesor slot itu ada 4 macam, ada 4 grade: slot A, slot B, slot C, dan slot D. Itu mempunyai harga yang sendiri-sendiri, harganya sudah berbeda-beda. Jadi harga tertingginya adalah untuk slot A, kemudian di bawahnya slot B, slot C, dan yang paling bawah harganya adalah slot D. Untuk prosesor slot ini adalah generasi Pentium 2 dan 3. Untuk slot A dan slot B itu adalah dia akan terdapat pada CPU Pentium 2. Kalau slot C dan slot D itu miliknya Pentium 3. Miliknya prosesor Pentium 3 untuk slot C dan slot D. Untuk sisir warna kuning ini harus ada kalau mau dijual bijian ya. Ini harus masih ada sisir warna kuning ini. Kalau ini sampai dipatahkan atau ditugel pakai tang, maka dia sudah tidak bisa masuk dalam kategori harga utuh slot. Jadi sudah beda harga nanti teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga penjelasan singkat dari saya ini bisa teman-teman yang belum paham bisa paham, jadi bisa tahu ya seperti apa perbedaannya slot A, slot B, slot C, dan slot D. Semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi teman-teman di video saya selanjutnya. Terima kasih.